Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, YouTuber pemula, jumpa lagi dengan saya Bang Jaduk. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang eh, analitik YouTube. Kenapa? Karena analitik YouTube ini sangat penting bagi pemula. Bahkan kreator atau YouTuber yang sudah profesional dan channelnya sudah besar itu juga tidak lepas dari analitik YouTube. Maksudnya bahwa dari analitik YouTube ini mereka mencari celah atau mencari solusi bagaimana dia harus bertindak untuk mengembangkan channel YouTube-nya teman-teman. Nah, ini perlu atau sangat penting bagi para YouTuber pemula untuk mengenal analitik YouTube. Apa saja? Mari simak videonya sampai selesai. Sebelum saya lanjut, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video saya yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman semua. Apa itu YouTube Analytics? Eh, YouTube Analytics atau yang disebut analitik dalam YouTube Studio itu adalah alat yang disediakan oleh platform YouTube untuk memberikan wawasan dan informasi mendalam kepada para pemilik channel teman-teman mengenai apa kinerja video mereka dan interaksi penonton. Alat ini memungkinkan para kreator konten untuk memahami bagaimana audiens bereaksi terhadap video mereka, bagaimana cara mereka menemukan video tersebut, serta informasi penting lainnya yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait strategi konten dan pertumbuhan channel. Nah, ada beberapa fitur utama yang disediakan oleh YouTube Analytics. Ini langsung kita ke selanjutnya. Beberapa fitur utama yang disediakan oleh YouTube Analytics ini meliputi 6 poin teman-teman. Jadi ke-6 ini harus teman-teman pahami agar supaya teman-teman ini lebih mudah untuk mengembangkan channel YouTube teman-teman. Yang pertama yaitu tampilan umum. Yang kedua ada analisis penonton. Yang ketiga metrik interaksi. Yang seterusnya yaitu analitik navigasi, kemudian retensi dan keterlibatan. Yang terakhir tentunya ini tidak kalah penting bagi para YouTuber yang channelnya ini sudah dimonetisasi karena di poin ke-6 ini adalah pendapatan dan monetisasi. Ada info-info tentang untuk informasi tentang pendapatan dan monetisasi ini ada di poin ke-6. Nah, ini juga terdapat dalam analitik YouTube. Jadi, teman-teman harus pahami. Nah, di video kali ini akan saya bahas satu persatu apa saja kegunaannya dan bagaimana apa manfaatnya. Untuk itu simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Mari kita lanjut. Baik teman-teman, tampilan atau poin yang pertama pada analitik YouTube Analytics ini adalah tampilan umum. Apa itu tampilan umum? Ini ada dalam gambar ini sehingga teman-teman bisa mengecek informasi di tampilan umum ini. Nah, menampilkan informasi umum tentang jumlah penayangan, jumlah pelanggan baru, dan performa video dalam rentang waktu tertentu. Nah, di sini, di dalam bagian ini, teman-teman akan menemukan informasi seperti jumlah penayangan view, total jumlah penayangan dari semua video. Ini dalam rentan waktu yang ditentukan. Ini menggambarkan seberapa sering video teman-teman ini ditonton oleh pengguna itu. Yang kedua, jumlah pelanggan baru atau new subscriber menunjukkan jumlah pelanggan baru yang telah bergabung dengan channel teman-teman dalam periode waktu tersebut. Ini membantu teman-teman memahami pertumbuhan channel dari segi basis pelanggan. Kemudian yang ketiga, kinerja
video dalam rentang waktu tertentu. Analisis tentang video mana yang memiliki kinerja terbaik dalam hal penayangan selama periode waktu tersebut. Teman-teman bisa melihat video mana yang paling banyak ditonton, disukai, atau memiliki keterlibatan yang tinggi dari para penonton. Nah, tampilan umum ini memberikan gambaran cepat tentang seberapa baik performa channel YouTube teman-teman selama periode waktu tertentu. Ini dapat membantu teman-teman mengidentifikasi tren pertumbuhan, mengetahui video yang paling sukses, serta memahami bagaimana perubahan strategi atau konten tertentu memengaruhi performa channel secara keseluruhan. Ini bisa diakses di tampilan umum. Dengan menggunakan informasi ini, ya manfaatnya teman-teman bisa mengevaluasi strategi teman-teman, mengetahui jenis konten yang diminati oleh penonton, serta membuat keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja channel YouTube-nya, teman-teman. Ini kemudian lanjut yang poin kedua. Di poin yang kedua ini juga tidak kalah penting teman-teman, yaitu analisis penonton. Apa itu? Yaitu memberikan wawasan tentang siapa saja penonton penonton video teman-teman, seperti usia, jenis kelamin, lokasi geografis, dan perangkat yang mereka gunakan untuk menonton video di channel YouTube teman-teman. Analisis penonton ini memberikan informasi mengenai siapa penontonnya, seperti usia dan jenis kelamin, data tentang rentan usia dan distribusi jenis kelamin dari penonton yang menonton video teman-teman. Lokasi geografis, informasi mengenai dari mana penonton berasal secara geografis, baik tingkat regional, negara, atau wilayah. Ini bisa diakses melalui analisis penonton ini. Kemudian yang ketiga, perangkat yang digunakan, menampilkan informasi tentang jenis perangkat yang digunakan penonton saat menonton video. Misalnya, apakah mereka menggunakan komputer, ponsel, atau tablet. Nah, informasi ini membantu teman-teman memahami audiens dengan lebih baik, sehingga teman-teman dapat menyesuaikan konten dengan preferensi dan karakteristik penonton yang ada. Dengan memahami siapa penonton video kita, teman-teman dapat membuat konten yang lebih relevan dan menarik bagi mereka, serta meningkatkan interaksi dan keterlibatan penonton. Terkait dengan analisis penonton, maka YouTuber pemula wajib mengetahui fungsi dari tombol-tombol ini. Ya, ini ada ringkasan, konten, penonton, kemudian reset. Nah, di bagian penonton ini kapan penonton Anda membuka YouTube. Nah, kenapa kita harus memahami ini? Karena untuk menganalisis kapan kita akan mengupload video, yaitu untuk perencanaan penjadwalan waktu mengupload video ke channel YouTube teman-teman. Nah, warna yang paling jelas atau paling terang ini adalah di mana video kita itu sedang banyak penonton. Nah, contoh di hari Minggu ini yaitu jam 7. Nih, kemudian di hari Senin jam 8 ada yang jam 14. Nah, di sini ada dua jam 8 di hari Selasa. Kemudian ada lagi jam 7. Di hari Rabu ini adalah penonton video saya ini sepi ya teman-teman, karena nggak ada yang tebal, itu warnanya cerah. Di hari Kamis itu di jam 8. Kemudian di hari Jumat, nah ini hari Jumat ini paling banyak karena di mana ini ada 4 warna yang tajam, jam 1, jam 2, jam 7, dan jam 8. Di hari Sabtu ini juga ini ada satu, yaitu di jam 20. Nah, ini sudah kelihatan dan teman-teman bisa menganalisis atau mempunyai gambaran kapan
teman-teman atau kita ini akan mengupload video. Nah, di jam berapa, hari ini jam berapa, besok jam berapa. Nah, ini sudah bisa ketebak dari analitik di sini, teman-teman. Nah, inilah gunanya memahami analitik YouTube agar video yang setelah kita upload ini 1 jam 2 jam mendapatkan penonton yang banyak. Dengan harapan apa bisa viral. Nah, ini sangat membantu kita untuk meningkatkan atau mengembangkan channel YouTube teman-teman hingga mencapai target yang maksimal. Poin ketiga yaitu adalah metrik interaksi. Melacak metrik seperti jumlah like, dislike, komentar, dan bagikan yang membantu teman-teman memahami keterlibatan penonton terhadap video yang teman-teman unggah. Metrik interaksi ini mencakup informasi tentang bagaimana penonton berinteraksi dengan video teman-teman, termasuk ya tadi jumlah like atau suka, menampilkan jumlah like atau suka yang diberikan oleh penonton pada video teman-teman. Ini mencerminkan seberapa baik konten teman-teman diterima oleh penonton. Yang kedua, jumlah dislike atau tidak suka, menampilkan jumlah dislike atau tidak suka yang diberikan oleh penonton pada video yang diunggah. Meskipun tidak selalu menjadi hal yang diinginkan, informasi ini membantu teman-teman memahami respon negatif terhadap konten atau jenis konten yang teman-teman unggah. Kemudian jumlah komentar, menunjukkan jumlah komentar yang ditinggalkan oleh penonton di video ini bisa memberikan wawasan tambahan tentang reaksi dan interaksi langsung dengan para audiens. Teman-teman, yang terakhir adalah jumlah bagikan atau share, menampilkan beberapa kali video dibagikan oleh penonton ke platform lain, misalnya ke WhatsApp atau Twitter, Facebook, dan lain-lain, seperti media sosial lainnya. Ini mengindikasikan sejauh mana konten Anda memiliki potensi viralitas atau yang disebut viral. Ini sangat penting sekali teman-teman memahami YouTube Analytics ini. Dengan poin ketiga ini atau fungsi metrik interaksi ini membantu teman-teman mengevaluasi respon dan keterlibatan penonton terhadap video dengan memahami bagaimana penonton berinteraksi dengan konten teman-teman. Dengan memahami bagaimana penonton berinteraksi dengan konten, Anda atau teman-teman dapat menyesuaikan strategi konten untuk meningkatkan keterlibatan mereka, memperbaiki aspek yang kurang dimengerti, serta memperkuat hubungan antara channel dengan para penonton. Ini yang selanjutnya yaitu poin keempat. Yang nomor 4 adalah fungsi dari tombol di analitik YouTube ini adalah analitik navigasi. Apa itu analitik navigasi? Yaitu memperlihatkan bagaimana penonton menemukan video, baik melalui hasil pencarian YouTube, daftar-daftar, atau rekomendasi dari video lain di platform sosial media. Nah, analitik navigasi ini menampilkan informasi tentang bagaimana penonton menemukan dan berinteraksi dengan video teman-teman, termasuk sumber lalu lintas traffic. Menampilkan dari mana penonton ini berasal, apakah dari hasil pencarian di YouTube atau video yang direkomendasikan, daftar putar atau playlist atau tautan luar. Ini bisa kita ketahui pada analitik navigasi. Kemudian yang kedua, pengklikan kartu atau klik ini menampilkan jumlah klik pada kartu yang terpasang di video Anda. Jika ini teman-teman memasang kartu, maksudnya di akhir video atau di tengah-tengah video ini akan ketika kartu itu diklik maka akan muncul di sini. Nah, jumlah klik pada kartu yang terpasang ini seperti tautan ke video lain, situs web, atau informasi tambahan yang memang teman-teman
tambahkan di dalam video tersebut. Kemudian yang ketiga, pengklikan layar akhir atau end screen click, menampilkan jumlah klik pada layar akhir video yang mengarahkan penonton ke video lain atau tindakan tertentu seperti berlangganan ke channel ini bagi yang sudah monetisasi. Apa gunanya mengetahui ini atau memahami ini? Jadi ini setelah teman-teman memahami bagaimana kerjanya analitik navigasi ini, membantu bagaimana penonton menemukan video, apakah melalui rekomendasi YouTube, hasil pencarian, atau melalui kartu dan layar akhir yang teman-teman tambahkan di video tersebut. Hasil pencarian ini atau melalui kartu yang ditambahkan di video tadi, dengan memahami sumber lalu lintas utama, teman-teman dapat mengoptimalkan strategi promosi dan meningkatkan visibilitas konten di platform YouTube. Nah, untuk selanjutnya yaitu poin nomor 5. Gunaan analitik YouTube atau YouTube analitik yang nomor 5 yaitu retensi dan keterlibatan, yaitu menampilkan data tentang seberapa lama penonton menonton video teman-teman. Retensi serta di mana titik tertentu dalam video di mana penonton mungkin kehilangan minat atau tingkat keluar. Di sini. Jadi di situ ada penjelasan bahwa orang yang menonton atau para penonton ini menonton video di menit keberapa sampai keberapa ini akan terdetek di retensi dan keterlibatan ini. Nah, di sini menyediakan data tentang seberapa lama penonton video yang teman-teman unggah ini. Nah, yang satu, poin pertama yaitu retensi video, menunjukkan seberapa lama penonton menonton video dalam persentase. Ini membantu teman-teman memahami sejauh mana video teman-teman ini berhasil mempertahankan minat penonton dari awal hingga akhir. Apakah mereka menonton sampai akhir atau hanya setelah mengklik terus mereka kabur begitu saja. Yang kedua, tingkat keluar atau drop off rate, menampilkan titik-titik spesifik dalam video di mana penonton cenderung berhenti menonton atau keluar. Ini membantu teman-teman mengidentifikasi bagian video yang mungkin kurang menarik bagi penonton, sehingga penonton begitu mengklik, kemudian thumbnailnya bagus, setelah diklik ternyata tidak sesuai yang diharapkan, maka mereka akan kabur dengan sendirinya tanpa ada keterangan, seperti maling saja. Informasi ini sangat berharga teman-teman karena membantu teman-teman memahami bagaimana penonton bereaksi terhadap konten. Dengan menganalisis retensi dan tingkat keluar, teman-teman dapat membuat perbaikan pada video yang teman-teman unggah untuk mempertahankan minat penonton lebih lama dan membuat konten yang lebih baik dan menarik bagi para audiens. Yang selanjutnya yaitu poin ke-6. Nah, di poin yang ke-6 ini adalah informasi tentang pendapatan dan monetisasi. Nih, jika channel teman-teman telah memenuhi syarat untuk monetisasi, teman-teman dapat melihat berbagai metrik pendapatan seperti penghasilan, iklan, dan kinerja monetisasi di video teman-teman. Nah, ini mungkin enggak saya bahas karena ini hanya untuk pemula. Jadi pemula itu belum mencapai monetisasi. Kenapa saya membahas ini, analitik ini, karena ini untuk membahas langkah-langkah bagaimana caranya agar video kita atau channel kita ini dapat mencapai ke monetisasi, teman-teman. Nah, kini tiba pada akhir kesimpulan yang tadi saya jelaskan panjang lebar itu ada manfaatnya, yaitu manfaat YouTube Analitik ini. Dengan informasi yang diberikan oleh YouTube Analitik, para kreator dapat mengidentifikasi tren, memahami presensi audiens, dan menyesuaikan strategi konten mereka agar lebih sesuai dengan kebutuhan
keinginan para penonton. Hal ini memungkinkan untuk meningkatkan kualitas konten pertumbuhan channel secara keseluruhan. Nah, ini sangat penting, maka bagi para youtuber pemula jangan pernah abaikan analitik ini karena memang dasar dari solusi-solusi itu sebenarnya di YouTube itu sudah disediakan yaitu melalui YouTube Analytics ini. Hanya saja banyak yang mengabaikan bahkan kurang memahami sistem analitik itu. Demikian video pada kesempatan kali ini semoga bisa memberikan pencerahan dan bisa menerapkannya teman-teman untuk para YouTuber pemula. Tentunya salam semangat dan salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.